Oke dulur, seperti yang telah kita sampaikan pada video sebelumnya, ketika kita sedang membahas tentang keuntungan dan juga tips untuk memelihara kelinci, maka di video ini kita akan membahas tentang cara budidaya kelinci. Jika teman-teman sudah memantapkan pilihan untuk membudidayakan kelinci, pastikan untuk mengetahui tahap demi tahapannya. Perhatikan setiap tahap untuk menemukan cara terbaik dalam membudidayakan kelinci ternak, supaya kita mendapatkan keuntungan dari beternak kelinci. Bagaimana? Yuk simak cara budidaya kelinci yang bisa teman-teman lakukan. Cekidot. Nah, cara budidaya kelinci yang baik itu diantaranya: 1. Pilih bibit unggul untuk calon induk. Sahabat bisa memilih jenis indukan pedaging ataupun indukan ternak hias. Namun, pastikan untuk memilih indukan yang sehat itu dengan berat 4-5 kg untuk indukan betina ya, dan 5 atau 3-5 kg untuk indukan yang jantan. Pastikan juga bibit-bibit indukan kelinci tidak cacat, lincah, matanya bersih, berbulu cerah, dan memiliki fertilitas yang tinggi. Kemudian lakukan perawatan pada bibit kelinci. Proses untuk merawat indukan kelinci juga membutuhkan waktu, terutama untuk pemeliharaan kandang kelinci. Pastikan kelinci berada di tempat yang kering agar tidak mudah terkena penyakit akibat tempat yang lembab. Jika sudah mencapai usia dan berat yang ideal, teman-teman bisa memulai proses perkawinan kelinci. Yang terpenting di sini adalah pastikan kandangnya tidak lembab dan bersih, supaya tidak terkena penyakit skeptis tentunya. Kemudian lakukan pemuliabikan. Nah, sebelum mengawinkan kelinci, sahabat juga perlu tahu bahwa ada beberapa jenis pemuliabiakan yang bisa dilakukan. Jika ingin memperhatikan sifat spesifik dari daging dan bulu kelinci, cukup lakukan persilangan dalam atau yang disebut dengan inbreeding. Untuk mendapatkan sifat-sifat unggul yang lebih baik, sahabat bisa mencoba persilangan luar atau cross breeding. Untuk perpaduan dua bibit unggul, ada pula sistem pemulabiakan silang antara bibit murai atau pure line breeding untuk mendapatkan ras kelinci baru. Tetapi saran dari media kampung adalah jangan lakukan persilangan. Kenapa? Karena nanti hasil yang kita hasilkan, kelinci dari produk kita itu bukan kelinci asli, melainkan kelinci silangan. Ya asli silangan. Mungkin nanti teman-teman juga bisa menamai kelinci hasil silangan teman-teman, tetapi ini tidak disarankan ya, supaya jenis kelinci itu tetap terjaga. Kemudian selanjutnya adalah kawinkan kelinci. Usia ideal kelinci betina yang bisa dikawinkan adalah 5 bulan, karena anak kelinci bisa mati atau terkena gangguan kesehatan jika indukan terlalu muda. Jika memasangkan kelinci jantan yang belum pernah kawin, sebaiknya pilih indukan yang sudah pernah beranak. Kemudian perhatikan proses kelahirannya. Hal paling menguntungkan dari proses perkawinan kelinci adalah proses kehamilan indukan yang cepat, hanya kisaran 30-32 hari atau paling lama 35 hari. Kelinci betina akan menyiapkan diri untuk melahirkan dengan merontokkan bulunya. Menjelang kelahiran, induk kelinci sebaiknya dipisahkan ke kandang beranak. Kelinci betina melahirkan di malam hari dengan jumlah 6-10 ekor anak. Kemudian pelihara kelinci anakan. Saat baru lahir, kondisi anak kelinci masih lemah, tidak berbulu dan matanya tertutup. Ini kondisi umum yang terjadi pada anak kelinci. Saat sudah berusia 7-8 minggu, anak kelinci harus disapih dari indukannya dengan
dipisahkan di kandang lain berisi 2-3 ekor anak kelinci. Pemisahan ini sebaiknya juga dilakukan berdasarkan jenis kelamin untuk mencegah terjadinya perkawinan dini. Kelinci juga sangat mudah terserang penyakit kulit di tempat yang lembab, sehingga harus sangat diperhatikan sanitasi dan pencegahan penyakitnya. Kemudian yang terakhir yaitu panen di usia yang tepat. Hasil utama ternak kelinci adalah daging dan bulu. Kelinci sudah bisa dipanen saat bobotnya sudah mencapai 2-3 kg dengan usia rata-rata 3,5 bulan. Di usia tersebut daging sudah bisa dimakan dengan kondisi kelinci sehat. Namun bibit indukan yang akan dijual kembali sebaiknya berusia 10-12 bulan. Kenapa? Supaya ketika baru di tempat konsumen itu sudah siap untuk dikawinkan dan hamil. Singkatnya, budidaya kelinci bisa menjadi rutinitas bisnis yang cukup aktif untuk dilakukan dalam periode setahun. Rutinitas pengembangbiakan tidak monoton sehingga proses budidayanya tidak membosankan. Teman-teman juga bisa memanfaatkan modal yang tidak terlalu besar dengan skala bisnis yang bisa dilakukan perlahan-lahan. Nah, intinya teman-teman harus bisa menentukan kelinci mana yang akan teman-teman pelihara, apakah jenis pedaging atau jenis bulan loop atau yang lainnya, jenis kelinci hias ya. Ketika sudah seperti itu baru teman-teman bisa mencari indukan yang bagus sesuai dengan keinginan teman-teman. Kemudian ketika sudah seperti itu, teman-teman juga harus mempertimbangkan pasarnya, supaya nanti ketika punya teman-teman itu banyak, teman-teman tidak bingung untuk menjualnya dan tentunya menjadi penghasilan teman-teman. Lah, budidaya kelinci ini kan tidak harus ditunggu, paling kita memberi makan pagi dan sore. Nah, selain itu kita bisa bekerja aktivitas seperti biasanya. Apalagi kalau kita memberi pakan, merawat dan lain sebagainya itu pagi, dini hari dan sore menjelang maghrib itu akan lebih baik. Soalnya situasi sudah mulai kondusif. Untuk mengawinkan juga baiknya kan jam segitu, bukan di siang hari. Seperti itu teman-teman. Nanti ketika teman-teman ada kendala dan lain sebagainya bisa lihat video-video media kampung yang sudah pernah diupload sebelumnya. Tentunya sudah banyak ya, dan semoga video ini juga bermanfaat bagi kita semua. Dan selamat mencoba. See you.